Nah, halo seluruh kabeh, kembali lagi di channel saya Kulo Jawa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang persyaratan-persyaratan yang untuk mendaftar bekerja ke Jepang. Ya, ada beberapa teman-teman seluruh kabeh yang tanya ke saya kan, Mas, ini persyaratannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Itu. Makanya saya membuat video ini ya. Nanti kita lebih detailnya kita langsung bareng-bareng lihat di websitenya. Karena karena ya, di persyaratan untuk tahun ini itu ada persyaratan tambahan gitu yang membuat dulur-dulur itu atau membuat kandidat-kandidat yang ingin mendaftar ke situ itu menjadi sedikit lebih susah. Nah, persyaratannya seperti apa? Yuk kita langsung lihat langsung di webnya. Kita langsung lihat bareng-bareng yuk. Cek cus. Nah, kita langsung lihat di web BNP2TKI ini ya. Ini di persyaratan-persyaratan. Ini saya buka di web yang paling baru ya. Yang untuk pendaftaran 2019, yang untuk penempatan tahun 2020. Nah, ini di sini ada persyaratan-persyaratan untuk care worker dan nurse ya. Ini yang untuk care workernya di sebelah sini nih. Ini untuk apa ini? Yang Kanggosi dan ini ya. Ini yang nanti bisa dilihat sendiri. Ini. Nah, untuk syarat-syaratnya yang untuk mendaftar care worker dan nurse itu masih sama kok. Ini ya. Nah, untuk umur ini ya. Ada yang tanya kemarin untuk umur itu maksimal 35 tahun. Jadi saat pendaftaran itu tidak boleh lebih dari 35 tahun. Seperti itu ya, suruh kabeh. Nah, terus untuk ini nih. Untuk persyaratan umum ini ya, persyaratan umum ini untuk fotokopi KTP ini masih umum kayak waktu tahun lalu juga masih sama. Nah, ini di sini yang nomor 2 ini. Ini yang fotokopi paspor ini dalam kurung ini jika ada. Ini jadi untuk tahun ini bisa menyusul paspor ini. Jadi untuk saat pendaftaran tidak memiliki paspor itu tidak apa-apa. Jadi mungkin dari pihak BNP2TKI di sini ini tujuannya baik juga di sini. Apabila kita sudah lulus baru memberikan paspor seperti itu ya. Juga paspornya itu tidak terbuang sia-sia dalam waktu setahun itu. Soalnya dalam proses ini sampai pengumuman itu waktunya itu 1 tahun itu kalau tidak salah. Jadi paspornya itu tidak terbuang sia-sia waktunya seperti itu. Mungkin niatnya seperti itu ya, niat baiknya. Kalau tahun lalu ini harus punya, nggak ada dalam kurungnya jika ada. Jadi dulu saya waktu mendaftar itu melampirkan paspor. Padahal saya belum keterima, tapi harus sudah membuat paspor seperti itu. Nah, terus ini di sebelah sini nih ada yang banyak tanya juga di ini fotokopi hasil medical check up. Ini medical check up-nya yang murah aja seluruh kabeh ya, jangan yang mahal-mahal. Yang dulu saya itu yang check up-nya itu yang harga 500.000 atau berapa itu sudah komplit itu ronsen, darah dan lain-lain itu ya. Itu. Nah, ini persyaratan umum. Nah, ada tambahan, persyaratan tambahan itu di nomor sini nih, nomor 12 ini. Nah, di nomor 12 ini diutamakan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang setara N5 yang dikeluarkan oleh LPK atau LKP atau lembaga kursus yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan fotokopi sertifikat tersebut. Nah, di sini seluruh KB itu harus diutamakan ya. Kalau bisa menurut saya itu mendapatkan sertifikat, punya sertifikat bahasa Jepang setara 5. Nah, di sini sedulur KB ini bisa mendapatkan itu dengan cara mengikuti atau les bahasa Jepang di LPK atau di les-les lembaga pendidikan bahasa Jepang seperti itu. Yang memiliki atau yang bisa memberikan mengeluarkan sertifikat setara dengan N5 seperti itu ya, sedulur KB. Seperti itu. Jadi tidak harus yang memiliki sertifikat JLPT. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, di sini nomor 13 juga ada fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lain gitu ya.
Jadi di sini bisa dilampirkan juga kalau udah ada. Tapi yang diutamakan yang di sini ya, yang bahasa Jepangnya ini. Ini. Nah, gitu ya sedulur KB ya. Ini bisa kok dikeluarkan dari LPK gitu. LPK atau lembaga atau pendidikan apa sih namanya? Tempat les seperti itu. Les tempat belajar bahasa Jepang yang bisa mengeluarkan sertifikat bahasa Jepang setara dengan N5. Ada kok, banyak di ini. Di Indonesia banyak ini. Nah, nanti bisa dicari. Nah, di sini kita coba lihat juga ini yang untuk pendaftaran online yang dituju ke Jepang ini ya. Saya juga sebelumnya udah pernah ini upload juga video untuk pendaftaran online ini di video saya sebelumnya. Kalau misalkan masih belum bisa, ada petunjuknya di sini, download petunjuk teknis akreditasi di sini ya. Dulu KB bisa download di sini, nanti bisa dilihat nama dan lain-lain itu. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada tambahan juga ternyata sedulur KB di akhir ini, di paling bawah. Di ini upload dokumen ya. Di paling bawah ini di sini ada sertifikat kemampuan bahasa Jepang dan sertifikat JLPT ya. Ini ya, ada 2 jadi. Nah, untuk tadi yang syarat tadi yang sertifikat kemampuan bahasa Jepang setara N5 tadi itu di sini. Masuknya uploadnya di sini ya. Kalau yang JLPT ini untuk sedulur-sedulur KB atau kandidat yang sudah mengikuti tes JLPT dan lulus. Dan lulus memiliki sertifikat JLPT. Misalkan lulus N5 atau N4 atau N3 itu dilampirkannya di sini. Tapi kalau misalkan hanya memiliki sertifikat yang dikeluarkan dari LPK, itu hanya uploadnya di sini. Jadi yang ikut memiliki sertifikat bahasa Jepang belum tentu memiliki sertifikat JLPT seperti itu. Jadi tidak apa-apa di sini. Karena tidak wajib ya. Wajib itu kan yang ini kan, yang ada tanda petiknya kecil ini. Ini jadi kayak KTP, ini ijazah, foto, transkrip nilai itu. Ini nggak terlalu penting. Tapi yang untuk sertifikat kemampuan bahasa Jepang karena tadi di syaratnya ada. Jadi kalau bisa lah harus melampirkan seperti itu ya, sedulur-sedulur KB ya. Tapi kalau tidak memiliki JLPT tidak apa-apa. Paling tidak sudah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Seperti itu ya, sedulur-sedulur KB ya. Nah, seperti itu tadi ya, untuk sedikit yang menyulitkan syarat yang menjadi susah untuk kandidat-kandidat yang untuk mendaftar ke Jepang ya, seperti itu ya. Karena memang tujuan pemerintah itu memang baik menurut saya ya. Kenapa diberikan harus ada standar N5 seperti itu ya. Mungkin ya, menurut saya pribadi ya, itu tujuannya baik. Karena apa? Karena kalau kita sudah memiliki dasar ilmu bahasa Jepang N5 itu ya, dasar ilmunya, itu kan nanti kita kalau sudah lulus itu kita belajar lagi bahasa Jepang. Nah, untuk pembelajaran bahasa Jepang yang disediakan oleh pemerintah itu paling tidak nanti bisa lebih level yang lebih tinggi seperti itu ya. Karena di angkatan saya dan sebelum-sebelumnya itu tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat N5 seperti itu ya. Jadi ada juga teman-teman yang nihongo-nya itu yang bahasa Jepangnya itu masih nol banget. Dan itu masuk di pelatihan yang disediakan oleh pemerintah itu yang di Jakarta. Itu mulai dari nol banget. Gitu. Jadi gimana ya? Istilahnya kan gini kan, misalkan ini yang udah belajar, ini yang belum belajar kan. Jadi itu naiknya kan gini kan ya. Misalkan ini yang udah pernah belajar dasar, ini belum. Jadi yang sudah pernah belajar dasar ini kan tinggal meneruskan yang ilmu yang lebih tinggi gitu kan. Nah, ini mulai dari nol gitu. Jadi seperti itu. Niat pemerintah itu baik sebenarnya. Dan di sini ya, di Jepang itu kandidat care worker dan perawat itu tidak hanya dari Indonesia. Seperti itu. Jadi mungkin pemerintah juga memberikan standar seperti itu karena kita supaya kita di Jepang itu bisa bersaing dengan mereka. Mereka itu siapa? Yaitu orang dari luar Indonesia. Contohnya di sini itu seperti Vietnam, Filipina dan lain-lain ya. Itu. Karena di tempat kerja saya sendiri itu saya bersama dengan orang Vietnam. Dan Vietnam itu standarnya sebelum masuk Jepang itu sangat tinggi loh, teman-teman. Dulu KB kalau boleh kalau pengen tahu ya. Saya tanya teman saya itu, dia sebelum masuk Jepang itu dia harus memiliki sertifikat N3. JLPT loh itu. JLPT N3, bukan dari LPK loh, tapi JLPT N3. Dan N3 itu
Itu lumayan susah sedulur-sedulur kabeh ya kalau pengen tahu ya. Jadi dari Vietnam itu saya tanya teman saya itu, jadi kalau tidak lulus N3-nya, JLPT N3, dia tidak bisa berangkat ke Jepang. Seperti itu. Jadi setelah lulus N3 baru bisa berangkat ke Jepang. Jadi prosesnya itu memang panjang. Proses terus ada tes bahasa Jepang, lulus atau tidak. Kalau lulus berangkat, kalau enggak. Kalau di Indonesia tidak. Kalau pas tahun saya itu tidak seperti itu. Itu prosesnya kan dulu itu ada yang belajar dari, ada yang sudah belajar, ada yang dari nol. Itu masuk di Jakarta, itu dibagi-bagi kelas gitu. Jadi nanti di akhir pembelajaran itu ada ujian setara N4 kalau nggak salah. Nah itu di situ nggak tahu kita lulus apa enggak. Tapi sebagian besar kita itu berangkat semua. Jadi kita tidak mengikuti ujian JLPT. Jadi kita berangkat ke Jepang itu tidak tahu status kita itu N berapa, itu nggak tahu. Nah, disitulah perbedaan kita dari negara Vietnam ya. Saya contohnya Vietnam. Kalau Filipina saya nggak tahu ya, soalnya di negeri di tempat kerja saya itu tidak bareng dengan Filipina, tapi Vietnam gitu. Memang tujuan pemerintah itu sebenarnya baik karena kita bisa supaya seimbang dengan negara-negara lain gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi dulur-dulur KB itu harus gimana ya? Ya semangat lah. Memang persyaratannya memang tambah kesini itu tambah susah seperti itu ya. Tapi ya supaya di Jepangnya itu dulur-dulur KB itu tidak ngoyo, belajarnya itu tidak ngoyo. Tidak ngoyo itu seperti apa ya? Istilahnya ilmu yang dari Indonesia itu sudah lebih mumpuni lah seperti itu. Supaya di Jepang itu ngomongnya, membaca kanjinya itu tuh sudah lebih baik lah seperti itu. Mungkin dari pemerintah itu tambah kesininya itu tambah lebih baik seperti itu. Kandidat yang dikirim dari Indonesia ke Jepang itu menjadi yang lebih baik seperti itu ya saudara kabeh. Nah mungkin seperti itu video yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau mungkin pengen dibuatin video seperti apa, nanti bisa komen di kolom komentar seperti itu ya saudara kabeh. Jangan lupa like, komen, dan share supaya teman-teman KB itu bisa tahu informasi ini dan video ini semakin berkembang lebih baik lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.